Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was-sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan yang luar biasa. Perlu kita ketahui ini karena mungkin banyak orang salah anggapan. Pertanyaannya begini, Pak Samsudin, apakah kita beragama sudah bisa dikatakan orang baik? Apakah kita sholat sudah bisa dikatakan orang baik? Apakah kita puasa dan zakat sudah bisa dikatakan orang baik? Dan apakah kita naik haji sudah bisa dikatakan orang baik? Subhanallah. Saudara-saudara, perlu di sini saya sampaikan walaupun pahit, bahwa beragama bukanlah jaminan untuk menjadi orang baik. Sholat bukan jaminan untuk orang baik. Puasa, zakat bukan jaminan untuk orang baik. Naik haji bukan jaminan untuk menjadi orang baik. Kalau misalnya kita sudah beragama, sudah menjadi orang baik, puasa, sholat, sedekah, naik haji sudah menjadi orang baik, maka tidak ada seperti yang kita sekarang ketahui, ada guru-guru pesantren memperkosa santrinya. Banyak, nggak usah disebut, saudara pasti tahu. Sudah beragama, sholatnya rajin, puasanya rajin, membaca Al-Quran rajin, tapi apa yang terjadi? Fitnah sana sini, merajalela, penghinaan, caci maki, pemerkosaan, merajalela. Itu semua orang beragama. Semua orang sholat, puasa, naik haji. Banyak kejadian-kejadian. Jadi artinya apa? Beragama bukan jaminan
untuk menjadi orang baik. Subhanallah. Lalu apa jaminan menjadi orang baik? Seperti sering saya katakan di konten, sudah berapa konten saya membuat satu syair yang yang paling bernilainya manusia saat-saat apabila tidak lagi menemukan dirinya. Kalau kita tidak lagi menemukan diri kita, insya Allah sangat baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila kita masih menemukan diri kita, masih selalu merasa aku ini, aku itu, kita dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling sombong. Yang paling bernilainya manusia saat-saat apabila tidak lagi menemukan dirinya. Sebaliknya apabila masih menemukan dirinya, dia tidak akan bisa mencapai Allah. Artinya apa? Kalau kita masih menemukan diri kita, kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudara, jangan pernah berpandangan ketika kita sudah beragama, sudah dianggap orang baik. Ketika kita masih sholat, sudah dianggap orang baik. Ketika kita puasa, naik haji, berzakat, sudah dianggap orang baik. Tidak. Pahala tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kalau engkau mau datang padaku, jangan bawa pahala, jangan bawa ilmu, datanglah padaku dengan keadaan kosong, jangan bawa apa-apa. Kalau engkau datang padaku dalam keadaan kosong, itu semua urusanku. Kalau kita hitung-hitung pahala, setengah mati kita menghitung. Sebanyak apapun pahala kita tidak akan mampu menebus dosa-dosa kita. Bayangkan saudara, kalau kita tidak memahami ini, setiap langkah itu dosa. Bayangkan, setiap langkah dosa. Bahkan hembusan napas ini adalah dosa kalau kita tidak memahami. Sekali lagi, saudaraku yang bertanya, agama, sholat, puasa, naik haji bukanlah jaminan untuk menjadi orang baik. Kalau agama, sholat, dan lain sebagainya menjadi jaminan, tidak ada pemerkosaan di mana-mana. Bahkan banyak sekali kejadian. Justru guru-guru di pesantren mencabuli santrinya. Banyak sekali kejadian. Korupsi merajalela,
caci maki, penghinaan. Yang paling aneh lagi, kita anggap sebagai juriat Nabi, terang-terangan terbuka di lapangan, menghina, mencaci, menfitnah. Nauzubillah. Apakah ini bisa dikatakan orang baik? Tidak. Justru dia menghina dirinya sendiri. Jadi saudara, jangan terprovokasi. Jubahnya mewah, surbannya, sholatnya enggak pernah berhenti. Kita sudah menilai yang baik, jangan dulu. Kalau ukuran jubah, surban menjadi rujukan patokan bahwa itu orang baik, itu ulama, semua bisa melakukannya. Saya juga bisa beli. Tapi saya malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian mewah, putih, bersih, jubah, sementara kelakuan saya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, yang dinilai oleh Allah bukan agamanya, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya, bukan naik haji berkali-kali, bukan. Tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa kelakuan kita ketika kita beragama. Seperti apa kelakuan kita ketika selesai sholat. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan agama, bukan sholatnya, bukan. Tapi hasad daripada beragama, hasad daripada sholat. Bukankah sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Agama itu, saudara, ibarat perahu, sarana untuk mencari ikan. Mencari ikan belum tentu dapat. Dapat belum tentu sesuai yang kita inginkan. Subhanallah. Semoga konten kali ini bisa dipahami, direnungi. Apakah kita beragama sudah menjadi orang baik? Sholat sudah menjadi orang baik? Jangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.